Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast pertama kita bersama saya Rifki Awaludin dan rekan saya Rizal Wahyu Nugraha. Oke, dan di sini kita akan ngobrol so asik ya. Kita ada menu baru nih. Kita ada segmen baru apa itu, Zal? Segmennya adalah salah nggak sih? Nah, atau biasa kita singkat SGS. Iya. Salah nggak sih? Karena kita ada persepsi di masyarakat ini ada yang kurang begitu kita srek ya. Iya, dalam suatu hal pasti ada yang namanya pro dan kontra. Apalagi bahkan saya dengan Rifki pun seringkali pro dan kontra. Dan kita akan membahas tentang apa ya? Karena di tahun 2021 ini, oh iya, kita selamat datang di tahun 2021 walaupun udah bulan ketiga ya. Udah bulan ketiga nggak apa-apa telat. Tapi di 2021 ini ada banyak peristiwa aja lah. Iya, apalagi awal-awal banget di Januari tanggal 9 ya. Mohon maaf kalau aku lupa ya. Soalnya udah baru banget. Tanggal 9 itu ada Sriwijaya Air maskapai JSJ182 yang mengalami tabrakan atau bahkan jatuh. Tak jatuh ya Sin ya. Namanya jatuh ya. Hilang kontak ya. Hilang kontak di Kepulauan Seribu guys. Dan itu sempat jadi trending banget di media sosial manapun dan semua orang itu berempati. Bahkan semua TV pun menyiarkan itu. Semua TV pun isinya semua itu. Kemarin semua merasa sedih dan kehilangan dan banyak sekali yang doa, bahkan sampai banyak sekali kru yang ditugaskan untuk menyelidiki dan menemukan korban-korban yang mungkin masih ada meskipun mungkin cuma bagian tubuhnya ya Sin ya. Iya benar-benar. Bahkan di TikTok pun semua TikTok itu isinya FYP-nya isinya itu semua itu guys. semua isinya tentang Sriwijaya Air. Bahkan paling bangsatnya itu malah ada yang membahas tentang gaji pilot. Tapi yang jadi masalah adalah sifat empati ini kenapa di kehidupan sehari-hari saya itu kadang tidak seperti yang ada di media sosial. Untuk kehidupan yang asli guys, kadang orang tuh suka acuh tak acuh. Nah, bener banget. Apalagi kehidupan sehari kita biasanya dari motor, mobil, sepeda. Iya. Nah, kalau di jalan raya ini biasanya banyak banget ya kejadian-kejadian yang di mana ada orang kecelakaan. Di situ orang-orang tidak membantu. Nah, malah pada nontonin doang. Bahkan yang anehnya adalah orang-orang tuh sempat-sempatnya foto loh guys. Foto Bahkan video ya. Video bahkan. Kalau yang aneh itu dicari plat nomornya buat nanti masang togel. Waduh, biar menang ya. Biar menang. Tapi sebenarnya salah nggak sih guys kalau ada orang kecelakaan kita tuh cuma nonton bahkan ngambil video ataupun foto. Menurut kalian salah nggak sih? Nah, menurut kalian gimana nih kalau misalkan salah bisa kritik kami bila kita pendapat kami salah ya. Apabila benar ya itu bisa menurut kalian masing-masing. Jadi kalau ada kecelakaan tuh diperlihatkan, ditontonin aja gitu, bener nggak sih atau salah nggak sih? Kalau aku sih salah sih guys ya. Kalau ada orang kecelakaan, sebisa mungkin kita pasti bantu guys. Sama bro. Aku pun juga setuju denganmu. Kita berarti di persepsi yang salah ya, karena iya. Tapi ada juga soalnya gini ya. Kalau ada orang kecelakaan kita kan mungkin juga punya urusan masing-masing Sin. Kadang kalau ada orang kecelakaan, nah kita keburu-buru mau kerja gimana? Ya mungkin kita langsung nonton sebentar doang, habis itu pergi. Kalau yang nonton sebentar nggak apa-apa bro. Kalau yang nonton lama di situ dia nggak ada kerjaan ya kan, muter-muter cari, sepertinya ada yang kecelakaan nih. Kita foto, kita video. Iya sih. Tapi kalau itu sih menurut gue nggak apa-apa. Bisa aja dia video, foto buat nge-share ke teman-teman. Siapa tahu yang kecelakaan nggak bawa identitas kan? Nah ya benar. Buat informasi. Buat ya informasi, kan? buat informasi. Tapi biasanya diunggah di akun-akun Instagram reposter. Itu sih juga bisa buat info guys. Jadi kalau kita ke sana, kalau semisal mau ke Jogja atau ke daerah mana yang kecelakaan itu, kita balik supaya kita agak ikut membantu. Yeah. Tapi kalau kita berkerumun itu juga menurut gue itu salah juga sih. Kalau lo berkerumun otomatis macet. Takutnya nanti ada kecelakaan beruntun lagi. Makanya kalau ada orang kecelakaan lebih baik sih juga dibiarin juga gak apa-apa sih daripada lo berkerumun terus bantu-bantu orang banyak. Malah membuat masalah baru ya. Iya. Malah membuat masalah baru. Padahal itu udah ada masalah kecelakaan malah menimbulkan masalah baru. Apalagi kalau kita tuh bukan ahli tulang guys, bukan orang PMI ya. Bukan Nanti PMI. kalau kita bantu mas-masnya yang kecelakaan, ternyata yang
sakit tangannya, kita bopong dia malah patah tangan guys. Yang seharusnya itu udah hampir patah tapi Iya. kita bawa malah jadi patah kan. Bahaya, Bro. Jadi gimana ya kalau ada kayak gitu? Sebaiknya sikap kita gimana ya, Sa? Apakah kita Karena gini, Pak, sebenarnya ada salah satu contoh nih ketika saya dari Klaten ke Semarang ya. Iya. Kan ini waktu itu di jalan terus story ya guys ya? Ini terus story. Daerah Bawen itu ada truk sampah itu kecelakaan dan itu tuh sampahnya berceceran di jalan ya kan. Dan itu banyak banget, kukira tuh ada cek masker apa ya kan karena lagi Covid kan ya. Kukira ada cek masker, ternyata ada truk sampah terjatuh, Bro. Jadi kita kayak wah ini ada apa rame-rame, dan itu cuma pada nontonin, Bro. dan anehnya itu pada biasanya kan ada simpang siur, biasanya kan ada yang nanya, Bu ini ada apa, Bu? Nah ini di sini udah mulai kayak beda-beda cerita gitu. Ini ada truk sampah nabrak, nah terus lanjut lagi, ini ada sampah nabrak. Terus lanjut lagi, ini ada sampah di jalan. Ya iyalah, di jalan kan berserakan gitu loh. Tapi ada juga yang kemarin itu dia itu truk minuman, isinya kalau nggak pocari ya guys ya, pocari kecelakaan jatuh. Sebenarnya tidak ditolong, bukannya ditolong, diambil pakai galon, Takut- pakai Karena boxon sayang gitu, ya, Bro, galon. sayang. Itu sayang banget guys. Orang pada malah menjarah. Daripada supirnya mending pocarinya. Ya? Pocarinya diamanin. Takut gue nanti kalau ada apa-apa itu yang dicari itu barangnya juga, bukan orangnya. Kan kasihan guys. Misalnya ada truk apa ya? Truk es krim ya kan. Truk es krim, yang dicari es krimnya. Mana yang dicari es krimnya? Padahal itu bukan truk yang bisa jalan sendiri ya, itu ada supirnya. Ada sopirnya. Yang harus diselamatkan. Jadi suatu kebingungan juga guys. Kita mau bantu tapi kita nggak tahu caranya gimana, otomatis kita cuma nonton doang. Ada juga bantu tapi ternyata nanti salah, takutnya malah barangnya hilang, kita yang disalahin juga kan. Apalagi ada CCTV juga di jalan. Takutnya seperti itu guys. Niat kita baik ternyata nggak jadi baik. Nah benar, karena biasanya ada yang mengambil kesempatan dalam kesempitan ya. Nah jadi solusi kita gimana nih? Kalau solusi saya sih, kalau ada kecelakaan yang pertama kita coba komunikasi dulu sama orang yang kecelakaan ya. Meskipun mungkin dia udah udah mau kritis, tapi kita coba untuk komunikasi. Misal kalau dia bisa Ditanya dulu ya berarti, nggak di video langsung. Enggak di video langsung, tanya dulu, Pak, mau di video. Goblok sama aja dong. Enggak, Pak, sakit apa, Pak? Gitu. Tapi biasanya kalau orang kecelakaan tuh nggak apa-apa dulu. Iya nggak apa-apa. Biasanya Sok kalau kuat dia, sok kuat dia biasanya nggak apa-apa Mas, ini udah nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa tapi darahnya banyak sekali. Nggak apa matamu. tapi biasanya emang sok kadang orang Indonesia sok kuat gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau kita juga lihat dulu guys, terkadang kan dia udah sakit, ya udah kita nggak usah tanya, kita coba untuk langsung bopong. Misal bapaknya nanti udah langsung kesakitan, ya kita coba dudukin dulu, habis itu kita tanya dulu, kita coba cari identitasnya. Kalau misal ada info KTP-nya, SIM-nya mungkin kita coba, baru kita coba foto untuk kabari. Kabari kontak keluarga yang iya, ada. atau enggak kalau memang nggak ada kontak sama sekali, kita coba untuk ke media sosial guys, apalagi ke Facebook atau ke Instagram. Itu paling mujarab, paling mujarab ya. Apalagi kan sekarang ada banget guys proses gitu. Telah hilang. Nah, Telah cepet banget ya itu cepet banget nyebarnya. itu bahkan di kabar-kabar setiap Klaten, setiap Jogja, setiap Solo, sebenarnya setiap kota ada sih guys kayak suatu akun yang buat untuk info seperti itu. Nah, kalaupun kalian juga sudah melakukan cara itu tapi memang belum ada pertolongan, Nah, itu bisa hubungi pihak berwajib ya. berwajib, meskipun nanti agak lama guys. Habis itu kalau sudah itu gimana ya? Kita temenin, tapi kalau kita ada kesibukan, apakah kita bakal nemenin dia ke rumah sakit? Enggak dong, itu udah tugasnya ambulan. Kita harus panggil ambulan ataupun pihak tetangga terdekat yang nganggur mungkin. Yang di jalan-jalan yang nganggur ya, soalnya Iya. banyak banget yang nganggur. Karena kan kalau kita lagi buru-buru itu kan udah nggak bisa juga buat kayak nemenin dia terus. Harusnya kita ada jadwal sidang ya kan, sidang tilang kan. Jadi kita ketilang, habis itu ternyata kita yang nabrak gitu. Dan 2 kali kita ketilang. Double kill malah. Nah ini biasanya faktor-faktor apa aja sih tadi yang bisa nyebabin kecelakaan tuh? Faktor kecelakaan itu banyak banget guys. Orang kecelakaan tuh satu karena ngantuk paling. Ngantuk ya? Gue paling sering banget ngantuk sih. Itu paling banyak. Apalagi kalau kerja siang malam kan itu otomatis kita tidurnya cukup, tapi malah kalau kita tidur terlalu lama di pagi hari atau siang hari,
justru malah pas berangkat ngantuk banget guys. Oh, Karena karena belum ada kegiatan kan. iya benar. Terus apalagi kalau faktor, kalau lo biasanya gimana? Kalau lo kan pasti tahu ya, kayak pernah ngerasain mau kecelakaan. Biasanya sih main HP sih biasanya. Main HP kayak di jalan Hago. pakai motor main HP enggak hago juga. Biasanya Maps, Google Maps. Nah, itu biasanya Google Maps itu sangat riskan, Bro. Karena kita kan liatin Maps sambil ngeliatin jalan ya kan. Oh iya. Nah, itu bisa berpotensi menimbulkan kecelakaan juga. Dan karena salah satu fakta ya, pasti lo pernah ngerasain kan kayak di motor itu tidur nggak cuman 10 detik lah, tidur Iya, 10 kayak detik. kayak enak banget kayak Pak. Kayak Langsung nyenyak gitu guys, tapi langsung les. bong dari belakang ada truk. Dan itu yang membangunkan adalah klakson Iya. klakson truknya. Dan biasanya kalau ngantuk sebisa mungkin sih lo istirahat dulu ke Alfamart. Iya, supermarket, beli kopi kan sangat banyak. Ya. Kalau emang nggak punya uang banget ya, lo tunggu dulu. Biasanya kan kalau ada lampu merah tuh biasanya langsung pada ngebut. Kalau gue udah lampu merah pertama itu gue nggak ngebut guys, gue tunggu aja di situ. Gue tidur dulu di situ. Waduh, lumayan 30 detik tidur, habis itu nanti seger lagi. Atau enggak cari puter jalan yang lampu merahnya lama ya? Iya. Yang 3 menit. Atau enggak lewat trail guys. Jadi Oh kan iya. nanti lama di situ kan, nanti bisa istirahat. Tapi kalau di rel rame, Pak. Kalau udah dibuka masih ketiduran, Ya. dikira meninggal aja di sana. Terus faktor apa lagi biasanya sih? Mesin motor juga bisa guys. Nah, iya. Remblong ya. Remblong itu sering banget. Apalagi di turun-turunan kayak di daerah kita kan daerah Gunung Kidul, Daerah dekat Gunung Gunung Kidul. Kidul. Nah, itu biasanya kalau udah turunan dan remnya blong itu wah, Waduh, parah banget itu guys. udah pasrah lillahi taala pokoknya. Itu kayak lo nggak usah ke Mekah buat mendekatkan diri kepada Tuhan. Iya. Lo tinggal datang aja ke Gunung Kidul, Remnya blong. remblongnya udah kayak di Mekah 2 kali itu. Udah. Deket banget itu. Udah sangat dekat dengan Siratal Mustaqim. Iya. Tapi untuk kasus seperti ini tuh itu sangat normal banget sih guys untuk kecelakaan ya. Bahkan kasus-kasus kecelakaan ini sebenarnya lebih banyak daripada kasus Covid ya. Iya. Setiap orang Covid itu setara ya 10 orang kecelakaan. Bahaya, Bro. Malah orang mau lebih membahayakan Covid daripada Iya, kecelakaan. Padahal lebih banyak kecelakaan ya guys ya. Makanya Udah Covid lo kecelakaan, udah habis lu guys. udah di karantina di UGD lagi di karantinanya. Fenomena kayak gini guys, orang nonton terus ada orang bantu, sok-sokan orang kerumun doang padahal cuma nontonin doang, itu kalau dikutip dari kompas.com guys. Nah, ini terpercaya, Bro. Ini ada Independen faktanya. terpercaya. Iya. Jadi Kompas.com. fenomena orang nonton, orang berkerumun, orang gimana ya, acuh tak acuh kalau ada orang kecelakaan, itu namanya adalah fenomena bystander effect guys. Jadi bystander effect itu adalah fenomena yang dalam psikologi sosial, ketika seseorang membutuhkan pertolongan tapi orang itu di sekitarnya tidak ada yang membantu. Hari ini kadang-kadang ada orang-orang tersebut tuh beranggapan bahwa ntar juga ada yang bantu, gue nonton aja dah, ntar juga ada yang peduli. Bystander effect itu guys. Bystander Jadi effect. orang-orang beranggapan bahwa ntar juga ada yang bantuin. Jadi orang nonton aja dah, ntar juga ada yang bantuin. Nonton aja lah, lewat aja lah. Mau ngapain orang kecelakaan, ntar juga ada yang bantuin. Wah, moto aja lah, kabarin aja dibuat sosial, buat story. Ntar juga ada yang ngabarin. Nah, sampai semua orang beranggapan seperti itu, akhirnya tidak ada yang membantu. Bahkan dia mandiri lama-lama ya yang kecelakaannya. Aduh, ya udah dah. Dia bawa sendiri ke rumah sakit. Dia mungkin nanti jalan sendiri. Dia jatuh sendiri, dia bangun sendiri, Saking nggak ada orangnya guys. Nah, penyebabnya itu juga biasanya disfungsi tanggung jawab guys. Orang kan nggak punya tanggung jawab, bukan orang keluarganya sendiri, Iya, benar. bukan temennya, ngapain dibantu? Ketika gue punya utang, apakah dia juga membantu untuk membayar utang saya? Tidak juga Kan dong. tidak guys, mungkin seperti itu guys jadinya. Habis itu juga biasanya orang-orang yang kena by effect itu tidak mengetahui situasi guys. Dia mungkin juga takutnya salah dalam penanganan, sehingga orang juga nggak mau untuk menolong atau membantu orang lain guys. Menghindari resiko ya berarti ya. Iya, habis itu mungkin alasan yang paling akhir adalah biasanya dia tidak membantu adalah takut, itu tadi sih, takut dan nanti merasa dirugikan waktunya, dirugikan uangnya mungkin ketika membantu. Sehingga mungkin dia ada kegiatan yang harus datang, tapi karena membantu orang kecelakaan jadi gagal acaranya, seperti itu sih guys biasanya Jadi tertunda. alasannya.
Iya. Atau malah takut dituduh dia yang nabrak atau gimana? Iya, biasanya juga gitu guys. Orang Indonesia kan sukanya seujon-seujon gitu. Padahal Dikit-dikit. nolongin tapi dikiranya yang nabrak. Iya, kayak kemarin orang mau ngasih makan orang sembako malah dikira ganggu tidurnya malah. Dikira malah Karena cuma- pernah Pak, saya waktu itu ngasih sembako ke orang di pinggir jalan lagi Iya. jalan kan, lagi ngarit. Kalau ngarit tuh apa ya? Cari rumput. Cari rumput. Nah, itu kan lagi jalan ya kan. Saya kan waktu itu habis jumatan di daerah, ada daerah yang itu ngasihnya tuh sembako, Pak. Iya. Jadi kan saya Oh. perjalanan jauh, nah itu saya kasihin sembakonya ke bapak itu. Iya. Bapak itu kayak curiga, kayak wah apa ini mas? Nanti saya diracuni atau apa? Dan bapaknya nggak mau. Dan ini membuktikan bahwa orang-orang pun masih takut ya. Takut bahkan untuk membantu dan menerima bantuan pun takut guys. Hmm. Ya, terus bagaimana ya sekarang edukasi kita kepada masyarakat supaya hal seperti itu nggak makin banyak terjadi guys. Yang pertama itu pasti adalah dari orang tua ataupun dari orang sekitar kita. Dari lingkungan Dari terdekat kita wanita dulu. Iya. Kayak kita memberitahu ketika ada orang kesulitan. Iya, edukasi guys. Dengan hukum biasanya orang yang menanam pasti akan mendapatkan hasil. Kalau kalian menanam kebaikan, pasti nantinya akan membuahkan hasil juga guys. Toh kalian mungkin membantu orang hari ini dengan mungkin kalian rugi uang atau mungkin dengan rugi waktu, tapi yakinlah suatu saat kita pasti akan mendapatkan hasilnya. Kita pasti akan dibantu orang lain juga. Seperti itu sih kalau konsep orang-orang Jawa di desa seperti itu guys. Jadi siapa yang bakal nanam, siapa yang bakal memetik hasilnya. Iya, kalau kalian baik terus beli putu, itu udah membantu. Sorry ya, kenapa ada putu lewat? Itu pasti akan membuahkan hasil yang bagus. Kemudian kita juga untuk dari kecil Mengedukasi. anak-anak di sekitar kita, teman-teman kita untuk merasa bertanggung jawab atas segala hal. Dan memberi contoh juga ya, Memberi ketika contoh juga. ada anak kecil dan ada kecelakaan itu jangan Ya, langsung di video, jangan langsung di Video foto. ataupun mungkin dari kecil kalau ada orang jatuh tuh jangan diketawain guys. Oh iya bener itu. Iya kan, itu pasti kan. Tapi gimana lucu, bro. Lucu ya. Meskipun saya juga sering nonton video di YouTube orang-orang kecelakaan, Apalagi orang kepleset. orang kepleset, orang ayunan. Sebenarnya Tapi lucunya sekilas tapi kasihan bro. setelah kasihan itu. juga. Ya itu mungkin dari kecil udah dididik supaya kita lebih bertanggung jawab. Ada orang mungkin kesusahan langsung kita bantu, sehingga ketika kita dewasa, kita bukan di lingkungan kita, rasa itu tetap ada guys. Jadi udah melekat di diri kita ya. Dari Iya. kecil itu udah dibiasain kayak udah ya jangan diberi contoh ketika ada kecelakaan di video, di foto, apalagi ngevlog. Iya, itu. Kayak wah itu udah paling parah sih. Apalagi sekarang konten, segala hal tuh konten guys. Iya bro, bahkan kecelakaan pun bisa dijadiin konten. 5 kecelakaan terparah Nomor 4 bikin greget. Nomor 4 bikin nggak bisa tidur. Wah. Aduh, ternyata kecelakaannya itu kecelakaan hamil. Itu nggak bisa tidur. Ya mungkin kalian bisa ada request. Ada saran nggak sih? Ada Salah nggak sih bahas ini? Karena kita beberapa juga kemarin udah ada topik ya. Iya, tapi nanti buat besok aja guys. Ini untuk awal ya. Semoga kalian juga terhibur, mungkin dapat informasinya. Dan tetap semangat, tetap hati-hati dalam berkendara, jangan ceroboh, jangan kalau ngantuk mending minggir dulu ya. Iya, mending Atau enggak tadi cari lampu merah yang 3 menit buat tidur. Itu tapi bisa tidur, bensin juga habis. Rugi juga sih guys, mending istirahat aja di Iya. samping karena sekarang udah banyak supermarket buat Ataupun pom bensin ya, Pom pom bensin bensin itu juga juga banyak. bisa. Tapi Jadi- jangan minum bensin. Iya, jangan. Oke, itu Kayaknya itu dulu deh guys ya. terima kasih yang sudah mendengarkan. Semoga ya itu deh, semoga terhibur, semoga terhibur. dapat edukasi meskipun kita juga mungkin cuma Cuma ya kita sekedar curhat ya. curcol, Curcol. cuma sekedar apa yang kita rasakan di situasi atau di lingkungan kita masing-masing sih guys. Jadi kita pure nggak menjudge suatu hal, kita cuma apa yang kita rasakan ya kita Ya, ungkapin. dan sekali Kalau- lagi ini untuk pendapat kita ya, iya, hanya ini pendapat kita. disclaimer guys, ini cuma hiburan pendapat kita. Kalau bagus ya Silakan silakan kalau diambil, kalau salah jelek ya ya tidak dibiarin usah. aja nggak apa-apa ya. karena kan pendapat kita pun belum tentu benar di mata orang lain. mata kalian juga guys. Oke. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.